banyak sekali hal-hal yang bisa diambil keuntungan baik oleh Indonesia maupun India. India butuh Indonesia, Indonesia butuh India. Contoh bang, yang sudah terjalin baik nih. Indonesia itu banyak sekali mengekspor ke India dua komoditas terbesar, yaitu Salam, namaste. Assalamualaikum, salam Waalaikumsalam. namaste. Kembali Namaste. lagi di channel Indindo Project. Saya Jikri Taufik. Saya sekarang sedang bersama seorang diplomat muda yang sedang bertugas di India, dan ya mungkin beliau juga membawa nama Indonesia nih di mata India khususnya. Jadi kita mau nanya-nanya pengalaman beliau selama bekerja di India. Oke. Saya sudah bersama Bang Charles. Ya, Wah, ini namaste. luar biasa nih, diplomat yang perlu kalian contoh. Nanti Indindo juga. Project. Nah, Indindo Project. Ini pertama ya ke India ya. Pertama posting atau posting yang keberapa nih? ini posting kedua. Penugasan yang kedua. Penugasan kedua. Yang pertama itu di mana? Bang? Pertama di Lebanon, Di Lebanon. Beirut. Beirut. Iya. Wah, luar biasa. Berarti pengalamannya udah langsung bahaya ini di daerah konflik ini. Menarik. Jadi sudah gak kagok lagi ya kalau di posting di negara lain. Nah, jadi setelah kembali dari Lebanon ke Indonesia, itu berapa lama bang sebelum ditugaskan lagi ke India? Saya sekitar 3,5 tahun 3,5 tahun di Indonesia. di Indonesia. Oh, lama juga ya. Iya. Tapi Iya, sekarang sudah ada perubahan, jadi semuanya itu 4 tahun. 4 4 tahun. tahun di luar, 4 tahun di dalam. Oh gitu. Oh berarti tidak langsung setelah kembali kemudian 3 bulan sebelumnya enggak ya? Iya. Ada proses lagi ya? Ada proses, karena kan kita juga harus bekerja juga di kantor pusat, di Kemlu pusat. Terkait dengan India bang, karena kita Iya, sedang siap. berada di India dan Bang Charles ditugaskan membawa nama Indonesia itu di India. Nah jadi pertama bang, ketika mendengar negara penugasan berikutnya adalah India, itu stereotip apa yang ada dalam pikiran abang itu tentang India? Kalau saya pertama ketika dibilang ke India, saya langsung semangat. Oh kira down. Karena memang banyak orang melihat adalah negara India itu banyaklah stigma-stigma yang buruk, kotor, apa, negatif segala dan macam. lain-lain ya. Tapi kalau saya pribadi tuh saya selalu berpegang kepada ketika saya masuk pertama adalah waktu masuk Kemlu, kita tuh ada doktrin adalah kita siap ditempatkan di mana aja. Betul. Kayak betul. tentara lah. Itu semua bang. Iya. Semua diplomat itu Iya. harus seperti itu ya. Iya, ada kita tanda tangan kontrak lah ya, kayak Kontrak, surat ya. perjanjian ya, memang kayak untuk menjadi PNS Kemlu. Salah satu klausulnya adalah siap ditempatkan di perwakilan negara Republik Indonesia di seluruh dunia. Di mana aja. Iya. India itu tidak boleh dipandang sebelah mata sekarang ya bang. Betul, itu loh maksudnya kayak luas negara, jumlah penduduk. Di mana kalau misalnya kita lihat orang-orang India diasporanya, CEO Google orang India. Tuh. Orang-orang IT di Silicon Valley di Amerika, orang India semua yang jago-jagonya. Waduh, itulah Nah, ngebayangkan dia tuh orang India pasti kan diaspora kan? diaspora. Otomatis dia akan membawa baik pengetahuan maupun uangnya juga akan balik ke India untuk keluarganya. Betul. Itu potensinya. Jadi saya melihat di situ tuh India besar sekali potensi untuk kerjasama dengan Indonesia. Betul. Kedepannya gimana? Dari segi farmasi, alat kesehatan, obat-obatan, vaksin, Teknologi. teknologi, Betul. terlalu banyak. Betul. Sekarang kan sudah di India nih, sudah di New Delhi. Beradaptasi itu gimana bang? Nah, itulah beradaptasi memang kalau saya melihat adaptasi terhadap lingkungan itu kan salah satunya itu ya bakat ya, Bakat. bawaan orang ya. Dan walaupun kita juga sebagai seorang diplomat ASN yang ditempatkan di luar negeri, kita memang dari awal tuh sudah dilatih bagaimana kita harus bisa beradaptasi Betul. dengan negara di mana kita ditempatkan. Jadi tuh kita lebih kepada tuh kita mencoba ketika baru datang ke suatu negara, kita tuh netral. Netral. Gesturnya netral. Karena apa tuh? Karena banyak sekali hal yang mungkin tabu di Indonesia, Betul. tidak tabu di negara lain. Normal aja di sini. Normal aja. Iya. Dan juga sebaliknya juga. Tabu di negara orang, di Indonesia tidak. Oleh sebab itu, bagaimana yang harus kita utamakan adalah bagaimana nilai keindonesiaan kita bisa diterapkan tanpa menyinggung
budaya atau kebiasaan setempat. Betul. Itu. Jadi kita adaptasinya itu salah satu bagian dari pekerjaan kita. Oh, oke. Kalau Paham. contoh lucu yang bisa saya kasih untuk itu, kayak pengalaman saya di Lebanon sebelumnya. Orang Indonesia kan biasa tuh sesama orang pegang-pegang kepala segala macam. Tabu. Di Tabu, Indonesia ya, kan tabu. ya, Pegang kepala segala macam. Tapi kalau di Arab, di Lebanon, itu tuh anak muda pegang kepala orang yang lebih tua itu nggak apa-apa. Biasa aja. Karena itu sebagai bentuk penghormatan atau keakraban. Oh, terbalik ya? Iya. Oh, hal-hal seperti itu yang Hal-hal perlu. seperti itu. Kalau beradaptasi dengan lingkungan, Bang. Iya. Nah, itu gimana, Bang? Lingkungan di sini sesama tetangga di sini kan banyak orang India ya. Betul. Kemudian landlordnya orang India. Betul. Kemudian kita juga kerja dengan staf lokal India. Betul. Itu seperti apa, Bang? Selama ini sejauh ini ya, Bang. Betul. Cara beradaptasinya itu gimana? Kalau saya melihat kembali lagi ke nilai yang dikenal dengan orang Indonesia kan ramah. Ramah. Itu orang luar negeri, orang manapun tahu bahwa orang Indonesia ramah-ramah. Jadi ketika kita meramah kepada semua orang, jadi tuh mereka tuh juga kita jadi ramah. Jadi mungkin itu sih, saya selalu mencoba ramah aja ke semua orang. Jadi biar nanti pasti dia akan ramah juga ke kita. Betul. Tapi kontradiktif nggak sama karakter orang India yang mungkin sedikit kalau dibilang ramah sih enggak juga gitu. Itu bagaimana menyesuaikan itu? Ya, apakah kita ramah terus? itu kita main berdasarkan situasi. Di situ kita dan itu mungkin cara beradaptasi juga di situ. Betul. Kita bermain peran dulu ketika kita sampai ke satu negara, kita coba main netral dulu. Kita main netral sambil kita pelajarin gimana karakter maupun tabiat orang-orang setempat. Betul. Jadi nantinya ketika diperlukan seperti apa, itu yang baru kita lakukan. Betul. Nah, kalau soal makanan, Bang, gimana, Bang? Cocok kah? Saya kebetulan orangnya gampang. Untuk memakan apa saja ya? Pemakan apa saja. Dan saya melihatnya tuh makanan India tuh hampir sama dengan makanan waktu di Arab. Kayak kari, banyak rempah, semua itu. Jadi bagi saya penyesuaian itu nggak begitu susah. Oh, ya sudah ini ya, sudah mengenal duluan ya. Lidahnya sudah nggak terlalu gimana lah gitu. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian Bang, selama bertugas di perwakilan RI di India, itu tugas apa Bang yang diberikan selama di sini, Bang? Saya kebetulan diberikan arahan untuk ditugaskan di fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi, coy. Aduh, ini berat nih. Jadi, angka semua ya, Bang? Angka semua. Jadi bagaimana tuh intinya meningkatkan nilai perdagangan. Betul. Antar kedua negara. Antara India Indonesia. Betul. Makanya kok tadi saya sambungkan ke pernyataan saya awal di pertanyaan kenapa India saya kesini, yaitu dia banyak sekali hal-hal yang bisa diambil keuntungan baik oleh Indonesia maupun India. Menarik, banyak hal potensi yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Khususnya di perdagangan. India butuh Indonesia, Indonesia butuh India. Bang, salah satu contoh Bang yang sudah terjalin baik nih Bang di bidang perdagangan antara India dan Indonesia itu apa Bang? Kasih satu aja Bang. Kalau misalnya Indonesia itu banyak sekali mengekspor ke India. Ekspor ya? Jadi Indonesia ke India itu untuk dua komoditas terbesar, yaitu kelapa sawit dan batu bara. Kelapa sawit dan batu bara. Wow, Indonesia ekspor ke India. Kelapa sawit dan batu bara. Jadi kelapa sawit yang ada di kampung saya itu di sini ya? Bisa ya? Betul. Waduh, permintaan banyak sekali. Waduh. Seperti itu. Atau sebaliknya Bang, yang diekspor India ke Indonesia. Ini, untuk yang lagi ngetrennya sekarang ini adalah kita mencoba untuk vaksin. Oh, farmasi ya? Farmasi. Waktu awal-awal pandemi, alat PCR test yang baru-baru awal dari India semua kan? Banyak dari India yang di Indonesia. Banyak yang nggak tahu itu Bang? Itu. Jadi itu waktu awal-awal pandemi, kita untuk alat-alat tes PCR itu banyak dari India semua. Kita impor dari India ke Indonesia. Iya. Nah ini yang terakhir Bang. Sepengalaman Bang Charles sebagai seorang diplomat, kira-kira ya, bukan kira-kira lagi ya, menurut Abang itu apa yang perlu kita ambil dari India ini Bang? Apa yang perlu kita pelajari, kita contoh dari India ini Bang? Satu hal yang sudah saya pelajari di India adalah mereka nasionalismenya sangat tinggi. Betul Bang, betul. Iya. Itu yang saya rasa itu perlu bisa ditiru dan diresapi oleh semua orang Indonesia, semua warga negara Indonesia. Buat yang simpel tuh mereka itu tuh
kalau misalnya ada lagu kebangsaan atau apa itu mereka berdiri loh, diem. Respect dong ya. Iya, jadi waktu itu pengalaman saya ada tugas ke salah satu daerah di India dan saya nggak tahu momentumnya apa pada saat itu ada lagu kebangsaan India itu diperdengarkan dari salah satu gedung pemerintah atau apa. Saya lagi di jalan, lagi jalan kaki, itu semua orang India diem. Kirain zombie bang ya? Makanya ini saya bingung, ini orang ngapain kok tadinya mau nyebrang, jadi nggak jadi nyebrang, terus dia diem terus ngadep bendera India. Saking segitunya ya, gitu, menghentikan semua aktivitas untuk mendengarkan. Pada saat itu yang maksudnya simple di mana tuh ke nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Betul. Ada lagi bang, contohnya bang, nasionalisme India ini. Nasionalisme India mereka juga sangat cinta dengan buatan-buatan negara mereka sendiri. Itu salah satu bentuk nasionalisme. Betul. Dan mereka tuh lebih juga ketika ada barang asing dari luar negeri ya, dengan barang produk India, mereka tuh lebih milih produk India untuk barang yang sama. Mereka percaya dengan brand mereka. Contoh nih, misalnya ada buatan negara A dibanding dengan buatan sendiri dengan produk yang sama. Dengan produk yang sama. Tapi harga berbeda nih, lebih murah produk asing nih. Misalnya. Itu gimana tuh? Mereka lebih milih yang mana nih? India. Betul. Itu produk apa bang? Elektronik lah, misalnya power bank. Saya waktu itu pernah waktu mau beli power bank kan, itu ada buatan-buatan lain. Mereka bilang, oh this is good, but this is not made in India. Bisa gitu bang? Bisa, this is not made in India. Malah mereka di tingkat root grass aja ya? Iya, grassroots aja mereka tuh pengennya tuh buatan India. Saking tuh mereka nasionalismenya mereka itu seperti itu. Luar biasa ini. Nah, terima kasih Bang Charles sudah menyempatkan waktu untuk kita tanya-tanya. Indindo Project. Wah, Indindo Project. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh Bang Charles, diplomat yang harus kita banggakan dan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai negara. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, apa saja yang kalian mau tanyakan, nanti insya Allah kita jawab. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Bye bye.